Ada 11 syarat. Syarat yang pertama apa? Antakun salatu ruba'iyatan minal maktubat. Salat 5 waktu yang dikosor itu mesti yang si 4 rakaat. 1. Udah pasti kan? Yang kedua, qasdu mawdi'in mu'ayyanin walau bil jihad. Perjalanan yang ditempuh oleh seseorang itu tujuannya jelas, walaupun cuma arahnya saja. Ibu mau kemana? Mau melakukan safar? Iya. Ibu kemana? Saya mau ke Pulau Jawa. Jelas nggak Pulau Jawa? Jelas, boleh. Tapi kalau ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau melakukan safar. Saya ini seorang musafir. Kemana Bapak musafirnya? Saya tidak tahu. Yang pasti saya berjalan. Di mana minyak habis, di mana bekal habis, disitulah arahnya katanya. Ini tidak jelas. Kalau tidak jelas, tidak boleh jamak dia, tidak boleh kosong. Mesti harus ada tempat yang dituju, meskipun jihadnya, daerahnya. Mau kemana? Ke Jambi. Jambi luas. Jambi itu di mana? Pokoknya Jambi. Ada bisa. Fala yaqusul haimul ladzi la ya'rifu maqsidahu. Maka tidak boleh seseorang itu mengqasar salat kalau kondisi safarnya itu la ya'rifu maqsidahu, dia sendiri tidak tahu mau kemana. Jadi kenapa Bapak melakukan safar yang tidak tahu arahnya? Karena saya putus dengan cewek saya katanya. Aduh si Bapak kasihan ya. Yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan. Supaya boleh dia mengqasar salat, syarat yang ketiga, safar yang dilaluinya itu safar yang mubah, diperbolehkan dalam agama. Tujuannya kemana? Mau kemana Bapak? Saya mau ke tebing. Ngapain? Ziarah. Mau kemana Bapak? Saya mau ke Madinah. Udah diambil tiketnya? Tiket pesawat? Tidak. Jadi kenapa ke sana? Sepeda motor. Tahan. Mandailing Natalnya ke Madinah. Ngapain ke sana? Saya mau ziarah ke kuburan Syekh Mustafa Hussein. Mubah. Ibu mau kemana? Saya mau jumpa dengan seseorang di Kalimantan. Ibu ngapain ke Kalimantan jumpa dengan seseorang? Saya mimpi tadi malam bahwa dalam mimpi itu saya jumpa dengan sosok begini. Terus saya lihat di dalam tafsir. Tafsir apa? Tafsir erek-erek, tafsir mimpi, togel, nomornya keluar ini. Jadi mau ke Kalimantan jumpa si Anu itu untuk ngambil togel. Iya. Itu maksudnya atau tidak? Nggak boleh jamak, nggak boleh kosong. Kenapa? Karena tujuannya judi. Padahal Roma sudah bilang judi, katanya kan? Nggak boleh judi, haram dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tidak boleh. Itu adalah perbuatan maksiat. Jadi yang ketiga, supaya boleh jamak qasar, safar yang dilaluinya itu harus yang boleh dalam syariat Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaumus safari li gharadin sahih. Safar yang dilaluinya itu
tujuannya benar, katijarah, seperti dagang. Ibu mau kemana? Saya mau ke Gunung Tua. Ngapain ke Gunung Tua? Jualan. Jual apa? Lipstick. Apalagi? Baju dan lain sebagainya. Boleh. Kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahihin kasiyahati li ru'yati biladin wa tanazzuhi biduni niyyatin salihah. Maka kalau ada orang yang tujuannya liburan, tapi liburannya itu kurang sesuai dengan syariat, dia pergi ke Padang mau menengok kuda kepang, enggak jelas itu kan, kurang jelas. Maka di sini sebenarnya kalau nanti ada rencana dari Ma'had untuk studi banding, walaupun di situ pasti liburan juga ada isinya, jangan itu tujuannya. Jadi kesana ngapain? Studi banding, silaturahim. Walaupun perjalanan silaturahim itu pasti nanti melihat lautan, melihat pegunungan, melihat hewan-hewan, melihat banyak sekali yang bisa dilihat. Supaya tetap boleh jamak dan qasar, maka niatnya harus niat yang bagus. Yang kelima, kaum safarihi marhalataini, jarak yang ditempuhnya itu 2 marhalah. 2 marhalah ini ay tawilan, disebutlah dia dengan tawil. 2 marhalah itu tak digunakan istilahnya oleh orang Medan. Samalah 2 marhalah itu dengan 16 parsakh. 1 parsakh 3 mil. 1 mil itu 4.000 langkah. Itu pun belum pernah kita menghitung langkah kita. Maka bagaimana ukuran? Kalau dibuat ukuran skala internasional, fal marhalatani, maka 2 marhalah itu kurang lebih 82 km. Dari mana anda tahu 82 km, Ustaz? Jangan bilang begitu, sekarang sudah mudah. Itu ambil handphone, kemudian ada di situ map dari Medan ke Brastagi, lihat, nanti langsung muncul jarak dari Medan ke Brastagi berapa kilo, langsung sudah cukup. Safar tawil dari sini ke Brastagi sudah pernah dilihat berapa kilo dari sini ke sana? Enggak sampai, paling 50-an lebih kilometer, enggak sampai 80, jadi enggak bisa. Tapi kilometer mobil kami sudah cukup, Ustaz. Itu pulang pergi. Yang begitu sekali jalan, jangan pulang perginya, ya. 82 km. Yang keenam, mujawazatul baladi, supaya boleh mengqasar dan menjamak salat. Wa takunu bi mujawazatis suwari fil baladil musawwari wa bi mujawazatil umrani fil baladi ghairil musawwari. Nomor 6 ini keluar dari tempat tinggalnya baru boleh dimulai. Ada pula orang sekarang dia mau ke Aceh, rumahnya di Padang Bulan, pas mau berangkat di rumahnya di jamaknya sholat itu di qasar, nggak bisa. Ada aturan, lampu merah aja nggak boleh dilanggar, apalagi syariat. Jangan diremehin syariat. Tahunya Allah itu katanya, nggak sahnya pun tahu juga Allah itu. Jadi harus sesuai syariat. Misalnya
ukurannya cuma kalau supaya lebih mudah untuk kita keluar dulu dari kecamatan. Kalau di kota Medan kan kecil kan kecamatan. Ini kecamatan apa? Ini yang banaknya nggak tahu di kecamatan apa ini. Kecamatan apa ini? Nggak tahu. Hah? Ini kecamatan. Oh, Medan Baru. Ya. Berarti kita di kecamatan Medan Baru. Ibu di Medan Baru mau ke Aceh, mau jamak mau qasar, pastikan dulu sudah di kecamatan lain. Yang paling dekat dengan kecamatan ini kecamatan apa? Kecamatan Medan Selayar, Medan Sunggal. Udah keluar boleh. Jangan di rumah dikerjainnya, nggak bisa. Ya, keluar dulu dari perbatasan daerah, khususnya kecamatan lagi. Keluar dulu dari kecamatan baru boleh, walaupun dekat. Misalnya rumah kami di kecamatan Medan Sunggal dengan Deli Serdang sangat dekat. Nyebrang sungai sudah keluar dari Medan Sunggal. Walaupun dekat, yang penting keluar. Kalau sudah keluar, boleh dimulai. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, syaratnya al-ilmu bi jawazil qasri syar'an. Yang sholat itu harus tahu bahwa qasar itu diperbolehkan dalam syariat. Ada ilmunya itu dulu ya. Dia tahu cara sholat qasar dan jamak. Jangan karena rombongan sholat. Oh iya, udah masuk waktu zuhur sudah. Lalu dibilang oleh ketua rombongan, kita qasar ya. Apa itu qasar katanya? Pokoknya qasar itu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Apa katanya? Mantap katanya. Dia nggak tahu ilmu qasar, tata cara qasar nggak tahu, jamak nggak tahu, sholat orang dua dia pun sholat 2. Nggak sah. Mesti tanya dulu, Pak. Iya. Gimana sih qasar itu? Qasar itu begini. Sudah bisa, sudah, baru boleh. Ini nggak tahu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibn Raslan dalam kitab beliau Zubat, setiap orang yang melakukan amal tapi dia tidak tahu ilmu tentang amal yang dia kerjakan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah belajar, tahu dulu. Ini Bapak Ibu sudah tahu. Kalau sudah tahu, nanti pas melakukan perjalanan jauh udah jamak qasar udah tahu caranya. Yang ke-8, dawamus safari ila tamamis shalah. Status dia safar itu tidak putus sampai kemudian salam sholatnya. Misalnya dia sholatnya di Sampang, kapal laut, ada perbatasan. Dia orang kampungnya pas rumahnya di samping pelabuhan. Jadi masih jauh di tengah lautan, pas mau pulang itu masih statusnya musafir itu. Dia sholat asarnya di qasar. Allahu Akbar.
qasri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi si bapak ini sholatnya santai ya. Rakaat pertama dibacanya surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua dibacanya surah Ali Imran. Belum selesai rakaat pertama, bunyi sirine bahwa dia sudah sampai di perbatasan, sudah di kampungnya, maka kosornya tidak boleh lagi. Dia mesti melanjutkan sholatnya jadi 4 rakaat. Maka status safarnya dari takbir sampai salam itu masih safar. Tuh kalau misalkan di kapal laut atau misalkan pulang dari Aceh, waktu di jalan sudah masuk waktu maghrib, cuman dia nanti aja lah jamaknya nanti aja sekalian qasar isya. Udah sampai di Medan masuk waktu isya, gak boleh lagi dia jamak dan qasar. Kenapa? Karena sudah sampai udah habis status safarnya. Kecuali keluar kotanya. Ibu mau kemana? Saya mau ke Palembang. Berapa hari di Palembang? 3 hari cuma. 3 hari? Iya. Batas jamak qasar itu 3 hari selain hari berangkat, hari pulang. Jadi kalau misalkan di Palembang tadi sampai ke sana cuma 3 hari. Hari jalan ke sana, hari jalan pulang, jadi 5 hari kan? Jadi 5 hari. Padahal 3 harinya, 3 hari di Palembang. Selama di sana boleh jamak qasar aja. Udah jamak dia apa kata orang? Ini ibu pekerjaan tapi nggak mau sholat ini katanya kan? Jangan bilang nggak mau sholat. Udah sholat sih, udah jamaknya tadi. Itu namanya rukhsah keringanan. Ya. Yang ke-9, supaya qasarnya sah, niyatul qasri 'inda al-ihram. Falau nasiyaha lazimahul itmam. Di waktu takbirnya, usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Si ibu lupa, dilafazkannya dengan usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Cuman entah apa sebabnya pikirannya itu melayang-layang. Pas diniat ditakbir, Allahu akbar, diniatkannya sholat zuhur 4 rakaat, enggak qasar, maka wajib dia meneruskan sholatnya 4, tidak boleh lagi qasar. Maka diniat usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ada niat. 10. Yang ke-10 syaratnya at-taharruzu amma yunafi niyyatal qasri fi dawamis shalah. Sepanjang sholat itu jangan ada dalam hatinya untuk memutuskan sholat qasar tadi. Niat qasar yang diputus, udah yakin aja, yakin. Jangan sempat usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi. Allahu akbar, udah rukuk di rakaat pertama, gimana ini saya lanjutkan qasar. Alah udahlah, 4 rakaat aja lah. Nggak boleh lagi dia qasar. Kenapa? Karena dia sudah memutuskan niat qasar menjadi 4. Jadi harus tenang saja, yakinkan. Yang ke-11 terakhir syaratnya alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi.
kalau kita qasar tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang sholatnya mukim. Misalnya kita berangkat ke Banten, karena di Banten itu ada ulama yang masih hidup sampai sekarang, usianya sudah 140 tahun lebih, masih hidup sampai sekarang. Sampailah kita di sana, kita dibawa oleh ustaz-ustaz yang di ma'had kita ini. Sesampainya di sana dikumandangkan oleh Bilal adzan salat zuhur. Lalu kita rombongan berhenti. Sampai di sana iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian kita sholat di belakang jamaahnya di sana. Tapi kita kosong. Walaupun sudah 2 rakaat lagi tinggal sholat orang itu, kita masuk. Kita niatkan di belakang kosong. Qasran lillahi ta'ala. Tidak sah. Apalagi dari awal. Nanti 2 rakaat imam berdiri kita salam. Enggak sah. Tapi kalau dibalik, misalnya karena guru kita di sini dikenal sampai di Banten. Kenapa? Karena subscriber dari channel YouTube-nya itu sudah 120 juta. Luar biasa. Tapi jangan itu Ustaz punya subscriber seperti itu. Yang punya subscriber seperti itu, kalau nanti channelnya itu berisi yang ngeri-ngeri, melompat dia dari bukit misalnya kan, nah itu viral lah itu. Nah jadi terkenal lagu kita sampai di sana. Hayya 'alas shalah, ada muadzin di sana. Kita pun rombongan turun, guru kita tadi masih ada wudunya, masuklah dia ke masjid. Ternyata di masjid yang ada di Banten itu guru kita dikenal oleh pengurusnya. Lalu apa kata pengurusnya? Ini syekhnya dari Medan. Iya. Kenal saya? Kenal. Dari mana kenal? Dari jenggotnya. Karena jenggot Ustaz beda jenggot yang lain. Kalau jenggot yang lain hitam, Ustaz merah putih gitu ya kan. Nah, paslah kemudian Bilalnya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian pengurus masjid memohon kepada guru kita supaya jadi imam. Saya sedang musafir, kata guru kita. Tolonglah Syekh, kami di Banten ini rindu dengan sosok guru seperti Syekh. Kalau bisa imamlah sekali ini, mudah-mudahan kami dapat barokah. Tapi kata guru tadi, kami ini rombongan tetap mengkosor. Lalu kemudian kata pengurus, tidak apa-apa, pokoknya kalau udah Syekh jadi imam, mau kosor mau sempurna tidak masalah bagi kami, yang penting jadi imam. Diumumkanlah, Assalamualaikum, boleh begitu saja? Boleh nggak? Nah, banyak kali ibu kalau nelpon Assalamualaikum, nggak boleh Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran jamaah, padahal sudah iqamah, kenapa ada lagi salam? Apakah imamnya meninggal dunia? Tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Syuhada yang ada di kota Banten ini, karena kita kedatangan Syekh dari Medan, beliau solat di waktu zuhur ini jadi imam, tapi beliau dengan rombongan qasar solat.
Karena itu kepada semua jamaah yang mukim, nanti setelah 2 rakaat imam salam, jangan ada yang mengucap subhanallah, karena imam kita bukan orang gila. Dia gak lupa, memang dia sudah tahu dari sebelum sholat bakal dia nanti 2 rakaat salam. Maka jamaah di Banten pun mengerti karena mereka di sana mengaji juga. Jadi guru kita dari sini jadi imam. Kita rombongan karena imamnya kosor, boleh kita kosor. Jamaah yang di sana tetap sholatnya sholat biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya ada juga 5 orang yang membilangkan subhanallah. Siapa lagi yang membilang subhanallah? Rupanya yang masbuk dia. Itu makanya rugi kali kalau datangnya begitu-begituan kan. Saya pernah itu di Laut Dendang. Di Laut Dendang itu saya KKL waktu itu. Jadi pas di hari Jumat kami buat sholat subuhnya ada sujud tilawah. Jadi saya waktu itu jadi imam, cuman saya sampaikan kepada pengurus supaya diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita sholat subuhnya ada sujud tilawah. Jadi nanti di rakaat pertama langsung sujud. Jangan heran, jangan ada yang mengucap subhanallah, itu adalah sunnatul rasul. Paham semuanya? Paham. Sholat lagi. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin, sampai ayat yang ke-15. Wa hum la yastakbirun. Subhanallah, ramai kali yang bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami nggak beli lagi kan? Terus Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis sholat baru kemudian saya tanya jemaah, kok bisa begitu tadi? Iya, ada lagi jemaah. Kalau yang lain masih terus diikuti, ada lagi yang langsung pulang, dia baru sholat dia tadi. Udah sholat dia di tempatnya imam mengada-ngada, bersih dia, berhenti dia sholat pulang. Dia pikir ajaran sesat, ternyata dia tidak mengaji. Nah, jadi intinya kalau kita yang musafir itu jadi imam, diikuti oleh orang yang mukim, boleh. Tapi kalau kita safar lalu kita qasar menjadi makmum bagi imam yang mukim, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Habis syarat-syarat.